Selamat datang kembali di Haku Talk Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari BPBD Kabupaten Katingan, yaitu Bapak Andi ya Pak ya. Pak Andi. Selamat datang Pak di studio kita Pak. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Oke. Bapak Andi kalau boleh tahu selaku apa Pak di BPBD Pak? Saya selaku Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan. Oke, baik. Sebelum masuk di pembahasan kita, saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita ya Pak ya. Bicara tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak. Bisa ceritakan sedikit nggak Pak? Tentang peran dan tanggung jawab BPBD Kabupaten Katingan ini apa sih Pak? Peran BPBD Kabupaten Katingan yaitu suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam upaya pencegahan, baik itu mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, dan rehab renkon bencana di wilayah Kabupaten Katingan. Seperti dibentuknya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2027, yaitu penanggulangan bencana bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, terutama pasal 4 huruf A. Serta pembentukannya juga BPBD ini berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2015 tentang organisasi, serta susunan dan tugasnya juga melalui Perbup 43 tahun 2002 tentang tupoksi BPBD. Nah, sebagai perlu diketahui oleh masyarakat umum serta pemerintah, kepala BPBD ialah Sekda. Nah, yang sekarang itu kalau kepala yang di kantor itu namanya kepala pelaksana. Oh iya ya Pak ya, pelaksana. Berarti ketuanya itu Pak Sekda ya? Pak Sekda sebagai kepala BPBD, karena dia sebagai eksposio, sebagai yang punya kewenangan ya, punya dalam pemerintahan itu punya kewenangan baik dalam berkoordinasi terhadap TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, kita bicara tentang bencana Pak. Di Kabupaten Katingan ini bencana yang sering terjadi itu apa sih Pak? Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Katingan yaitu bencana banjir. Bencana banjir ini perlu diketahui disebabkan beberapa faktor, terutama akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga curah hujan tinggi sehingga daya tampung air sungai tidak dapat menampung sehingga meluaplah ke daratan. Yang kedua ialah bencana karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Seperti kita ketahui, itu sering terjadi di saat musim kemarau akibat cuaca ekstrim, kadang suhu panas, mungkin itu. Jadi untuk bencana itu biasanya kita musiman ya Pak ya? Musiman. Pada bulan Agustus ini masuk musim apa Pak kita Pak? Bulan Agustus ini memang perkiraan BMKG kita itu memasuki musim kemarau. Musim kemarau. Sampai akhir September, tapi tidak memungkinkan juga ada diselingi dengan hujan-hujan. Normal, hampir normal. Belakangan ini sering hujan ya Pak? Kita bulan Agustus ini sering hujan. Kita juga ada lihat di Facebook nih Pak, baru-baru aja terjadi banjir, betul nggak Pak? Banjir di daerah mana itu Pak? Di daerah di Kecamatan Katingan Tengah, di Mirah Kelanaman. Mirah Kelanaman, waduh. Itu akibat luapan sungai juga itu tidak lama banjirnya, mungkin 1 hari saja biasanya. Untuk sekarang kondisinya sudah surut Sudah surut. Sudah surut. Artinya BPBD Kabupaten Katingan sudah meluncur ke sana untuk ini ya Pak ya, melihat situasinya, memberikan kita komunikasi sama, kita juga punya komunikasi sama camat dan serta kepala desa, kita sudah komunikasi. Oh betul. Mungkin kita jaringan kita ya, kalau BPBD ya memang harus turun lapangan, tapi kita punya jaringan juga. Punya tim. Ya, punya teman juga kan gitu. Oh iya, jadi melibatkan juga tim-tim yang ada di sana yang melaporkan ke di sini ya Pak ya, gitu ya. Oke. Bagaimana BPBD mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana Pak yang biasanya terjadi? Biasanya kami mempersiapkan yaitu dengan
pelatihan, yaitu pembentukan tim TRC. Tim TRC ini ialah terdiri dari BPBD sendiri aja, sementara memang seharusnya terlibat dari berbagai macam stakeholder dan dinas lain yang terkait. Maksudnya misalnya dalam jalan, misalnya PO yang Dinsos bergerak di bidang bantuan sosial. Nah, jadi gitu. Di antaranya itu pembentukan tim TRC, penyediaan logistik kita juga ada. Nah, ya itu mungkin yang berarti untuk apa persiapan menghadapi bencana itu banyak yang dilibatkan ya Pak, instansi tersebut yang terlibat gitu ya Pak. Nah, berarti yang terlibat itu biasanya apa Pak? TNI kita libatkan, yaitu kerjasama BPBD ialah multi-helik. Multi-helik ini artinya kita bekerja sama baik dari masyarakat, baik dari TNI, Polri, dinas terkait, dinas vertikal, NGO, LSM, juga dari pelajar. Pelajar juga ya Pak, masyarakat pelajar, ya. Pramuka kita libatkan, seperti halnya kita dalam penanganan COVID beberapa tahun lalu. Oh iya betul, tahu belakangan tahunnya lalu ya Pak kita bencana COVID. Ya, jadi kita kalau rakor biasanya kita itu ya lumayan banyak pesertanya. Banyak peserta ya. Kita melibatkan semua instansi, baik itu dari yang dinas kehutanan provinsi juga kita libatkan, kita undang, baik pun NGO. Betul, karena bencana ini memang lingkupnya luas ya Pak ya, karena memang kalau aja sudah kena bencana siapapun kena, makanya masyarakat juga harus ikut partisipasi, harus ikut serta ya Pak ya untuk membantu gitu. Termasuk petugasnya juga sering kena bencana juga. Nah biasanya Pak kalau dalam bencana itu biasanya ada nggak Pak peringatan untuk menginformasi masyarakat? Biasanya ada peringatan nggak? Kita biasanya kalau peringatan dini kadang-kadang berupa surat, kita himbau jauh-jauh hari sebelum terjadi misalnya karhutla, kita sudah mengirim surat oleh Bupati untuk camat-camat untuk mempersiapkan baik anggarannya, baik satgas kebencanaan desanya, serta juga kita sudah mengimbaukan untuk desa-desa melalui pemerintah desa, termasuk dinas Pemdes untuk menganjurkan masyarakat desa menggunakan dana desa. Sekian persen itu ada juga memang sudah diatur dalam penggunaan dana desa melalui aturan-aturan yang ada yang untuk menganggarkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oh gitu ya Pak ya. Untuk peringatannya berarti melalui apa biasanya dari Facebook ada nggak Pak biasanya? Kita ada Facebook, juga kita ada melalui grup WA. Grup WA ini kita terdiri dari masyarakat dan instansi-instansi terkait, baik TNI, Polri, bahkan wartawan. Nah, kita juga kerjasama juga sama wartawan. Kita undang ke grup juga, kita apapun bencana kita share. Bahkan juga PJ Bupati juga, saya juga masuk Pak di grup kebencanaan itu. Semua hampir ada di situ. Iya, lengkap ya. Selengkap. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan, setiap elemen masyarakat juga pasti tahu gitu pada akhirnya. Juga dari mereka yang di situ kan bisa berbagi lagi ke grup-grupnya. Iya betul. Seperti di masing-masing kecamatan juga itu ada grup-grup tersendiri. Jadi kita bagi, misalnya di grup itu ada camat lagi meneruskannya. Jadi ke desa-desa. Informasi tersebut nggak putus gitu Pak ya. Langsung. Serta juga kita baik itu pengukuran ketinggian air juga kita laksanakan. Juga kita meneruskan informasi, itu tadi melalui grup WA untuk sementara. Update terus saya lihat Pak. Di grup itu kan biasa ketinggian air tuh, laporan hari ini pada jam sekian ada peningkatan air atau penurunan air, biasanya seperti itu ya Pak. Betul. Apakah peralatan infrastruktur yang dimiliki oleh BPBD ini sudah memadai Pak dalam menghadapi musibah bencana ini Pak? Untuk peralatan memang cukup kita sebetulnya, tapi memang ada kekurangan-kekurangan, terutama transportasi air kita masih kurang, termasuk juga suatu ruangan khusus untuk pusdalop. Jadi di situ memang diharuskan untuk penyebar luasan informasi itu memang ada yang membidangi yang khusus, baik media centernya. Nah, itu yang kita masih belum lengkap, baik mungkin monitor cuaca di situ kita
atau juga mengembang ke teknologi, mungkin suatu dari pusat data dan informasi itu tadi. Nah, di media centernya tadi. Nah, dari situ kita dapat meneruskan berita-berita yang lebih terfokus. Seperti itu ya, Pak ya. Walaupun dengan keterbatasan, BPBD Kabupaten Katingan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin ya, Pak ya. Kita juga, kayak saya ngambil pengalaman pribadi. Waktu itu kan ceritanya agak sedikit lucu sih, Pak. Karena di rumah saya waktu itu ada sarang lebah. Oh iya. Jadi ini sarang lebah ini bukan lebah sembarangan, karena saya pernah disengat oleh lebah tersebut, Pak. Bisa bedarin kalau kita bilang bahasa itu, Pak. Wah, bilang gimana nih? Ternyata kata saya punya kakak kan, dia bilang kita hubungin BPBD aja, katanya bisa di ini. Ternyata ketika dihubungin dari BPBD cepat langsung datang, Pak, langsung diamankan dengan peralatan yang ada gitu, Pak. Wah, saya salut juga, Pak, sangat kerjanya. Itu BPBD ya, Pak, kerja masuk. Kita untuk penanganan lebah juga bisa kita laksanakan, tapi kadang-kadang kita juga kita namanya badan masih punya tangan, punya kaki, kan ya kita bisa minta bantuan juga sama damkar, karena memang mereka ada peralatannya juga, ada baju jubahnya apa itu. Iya, jadi tugas BPBD juga selain bencana juga untuk membantu masyarakat seperti saya kemarin gitu, Pak. Kita siap membantu bukan hanya dalam bencana, juga kita membantu air bersih. Misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita siap membantu, terutama misalnya orang yang misalnya kemarau, kita dulu pernah ngirim ke Kerengpangi, Kereng Pekahi juga kita pernah kirim. Sumber air bersih itu ya, sumber air bersih. Kita ngambilnya dari PDAM biasanya, atau membantu acara haul di Kerengpangi kita. Bahkan kita pernah ke Kotim ikut memadamkan api. Wah, itu di pasar. Lintas provinsi, bukan lintas ini kabupaten ya, Pak. Kabupaten. Jadi kalau dari Sampit kan kejauhan damkarnya. Kalau kita dari sini siap. Waduh, berarti jaringannya juga luas juga ya, Pak ya, kesiapsiagaannya juga. Untuk personil, Pak, gimana, Pak? Personil sudah lengkap atau gimana, Pak? Personil kami cukup lengkap, tapi cuma itu perlu peningkatan pengetahuan, mengikuti perkembangan modernisasi ini kan. Nah, itu juga mereka perlu ditingkatkan. Kalau personil ya lumayan banyak gitu, Pak. Lumayan banyak ya. Karena bencana kita memang kita nggak tahu bencana bisa datang yang besar atau kecil, kita nggak tahu gitu, perlu banyak tenaga. Memang dulu itu ada hikmahnya juga COVID. Nah, karena gara COVID kami dapat mengangkat pegawai honorer yang diangkat sebagai tersi kami. Nah, itu ada manfaatnya juga, sehingga waktu itu kebijakan oleh kepala daerah ya diangkatlah tersi. Mana kita urusan dalam kantor, apalagi di lapangan, nah nggak kebagian waktu kita kalau terbatas orangnya. Orang-orang yang berada di PPBD ini diberikan pelatihan yang khusus gitu, Pak, yang dalam menangani bencana. Itu berapa sering, Pak, biasanya, Pak, kalau dilakukan pelatihan kayak gitu, Pak? Jarang lah sih kita memang ada ke Basarnas saja kita biasa ada yang ngundang kita. Nah, itu memang untuk pelatihan itu memang ada juga, memang setahun mungkin ada 2 kali. Dua kali. Terbatas orangnya. Nah, jadi perlu dukungan. Saya juga pernah lewat, Pak, di ini, Pak, di daerah apa namanya, di jalan samping kantor rumah jabatan bupati itu, saya lihat mereka lagi latihan pemadaman api. Saya lihat, Pak, itu simulasi ya, Pak. Ya, itu kalau simulasi sering berarti ya, Pak ya? Kami simulasi sering kita, termasuk kita juga melatih di sekolah-sekolah. Kita dalam sosialisasi ini kita juga banyak melatih sekolah-sekolah. Kalau diundang kami bersedia diundang, baik dari pemerintah desa, kami sering juga melaksanakan. Bahkan sampai ke Senawan Mentike kita ke sekolah, kita latih. Berarti bukan juga latih juga, kita juga memberi edukasi kepada masyarakat untuk anak-anak sekolah. Berarti kita juga persiapan ini artinya masuk penanggulangan sebelum bencana gitu. Kita memperingati masyarakat, kita mengajarkan masyarakat apabila terjadi hal seperti ini harus bagaimana kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Bisa nggak, Pak, ceritakan pengalaman yang menantang? Jadi waktu saat itu kami masih di lapangan, lalu cek air di hulu, ternyata di Katingan Tengah ini sudah banjir. Jadi karena mobil sarana persana kami satu-satu itu yang membawa dolphin, nah jadi kami harus melewati ke arah Gunung Mas.
Mutar. Mutar lewat 4 km 45. Nah, itu juga keluarnya sudah terbit matahari, berangkatnya malam, pulang itu nerobos ke itu. Nah, jadi itu salah satu tantangan juga, keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran. Kami ini terbatasan anggaran. Jadi ya kami berharap juga keberpihakan pemerintah daerah dalam menganggarkan, sehingga jangan berpikiran seperti kami di saat ada bencana. Nah, kadang-kadang persepsi itu salah. Sebelum pra bencana juga itu ada kegiatan BPBD. Kita lebih baik mencegah betul, daripada pada saat penanganan bencana, terutama karhutla itu. Karhutla kalau sudah terbakar, ya susah memadamkannya. Kalau ke hutan-hutan itu, ya sejak kecil harus sudah dipadamkan. Nah, itu selalu kami. Apalagi di lahan gambut ya, Pak ya. Saya juga pernah mendengar, Pak, cerita dari luar juga beredar bahwa kenapa BPBD ini ngerjain api aja nggak selesai-selesai, dia bilang. Terus ada video yang mempraktikkan, kalian pikir enak katanya kerja di BPBD ini. Saya berdiri di sini nih katanya. Di bawah saya ini api, dia bilang. Ini kayak kalau yang nggak kita semprot masukin ke dalam, dia nggak bakal padam. Betul nggak itu, Pak, biasanya, Pak? Betul, Pak. Itu memang risiko. Risiko kita bahkan membawa selang itu ya enak aja kalau memadam saat memadam, ya gulung selang itu yang rasa capeknya sudah. Nah, itu yang agak ya karena keadaan geografis yang sulit itu tadi salah satu yang tantangan tadi itu. Nah, kondisi yang sulit itu tantangan. Masuk bawa kan alat ya enak aja pas nyemprot. Pas lelanya itu ya pulangnya itu. Nah, itu yang apalagi masuk ke pemukiman, kalau kebakaran masuk ke pemukiman gitu, Pak, masyarakatnya itu padat. Kalau pemukiman masih enak. Kalau ke tengah hutan tuh airnya nggak ada. Nah, itu harus estafet kami bawa airnya. Ya juga kondisi tadi, dan salah satunya koordinasi antar instansi. Antar instansi ataupun masyarakat. Kadang-kadang ya itu tantangannya. Nah, pernah dibilang, kenapa sih kalian minta data terus? Kenapa nggak ke lapangan, katanya kayak gitu. Ibarat kan jauh, misalnya kita ke Mandawai kan, ibarat gitu. Anggarannya kita terbatas. Nah, itu masalahnya. Seandainya kita mau saja ke sana kan, tapi ya kalau bisa cuma laporan foto aja kan, kita minta ketinggian air gitu kan, nggak usah sampai ke sana ngambil habis uang beberapa juta kan. Ini kita gunakan fasilitas teknologi yang ada, teknologi yang ada, itulah kita maksud. Kadang-kadang ya itu kita memberi pengertian, bukan kita. Jadi kita memberi masyarakat, memberi pemahaman. Pernah nggak, Pak, ketika menjalani tugas, Pak, masyarakat ngomong yang tidak enak didengar, Pak, misalnya ketika melaksanakan tugas? Pernah. Jadi saat kita sosialisasi karhutla, misalnya ke tahun kemarin saya betul solusi karhutla, kita ikut foto, Pak. Nah, kita foto bahwa kami sudah mensosialisasi ke Bapak. Nggak mau saya, katanya, dipoto karena itu ada uangnya, katanya. Nah, ya itulah kadang-kadang ya itu tantangan. Bahkan kemarin tahun ini mereka yang patroli yang dekat masuk jalan Pendahara itu ada orang gangguan gitu ya. Terus lewat, nggak boleh lewat katanya, sambil bawa parang gitu. ODGJ. Nah itu agak anu. Ada horor. Ada horor itu ya. Walaupun kita tetap kita persuasif. Kita tidak menunjukkan arogan kita. Kita lebih baik balik lagi daripada kita jadi korban. Jadi korban gara-gara teman tuh kan oleh ada motornya di tengah kan, jadi mau minggir kan. Nah, itu tantangan juga. Ada nggak, Pak, inovasi terbaru dari BPBD dalam penanggulangan bencana, Pak? Inovasi kita yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi tadi, lewat komunikasi peringatan dini tadi. Untuk penggunaan drone, kita juga menggunakan drone. Juga ada data juga untuk keterlibatan masyarakat. Jadi kami keterlibatan masyarakat ini dengan penggunaan dana desa tadi, sehingga masyarakat desa itu di setiap desa, di 154 desa dan 6 kelurahan memanfaatkan dana mereka untuk dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama juga penanganan bencana, sehingga mereka dapat menggunakan dana desa. Dengan begitu mereka telah membentuk kelompok satgas kebencanaan desa. Nah, itu sehingga mereka memang tidak seperti tahun kemarin
Kalau karhutla biasanya sudah bulan puncak kemarau gini sudah banyak. Iya. Ini ya berarti kurang karhutlanya, tidak berasap, berarti program dan kegiatan semua stakeholder masyarakat sukses. Sukses. Ya, didukung juga oleh alam. Batu hujan. Iya, biasanya memang yang paling utama itu dalam bencana itu ya, dari alam itu sendiri ya Pak ya. Yang mau disampaikan gitu Pak untuk masyarakat Kabupaten Katingan? Yang kami sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Katingan ialah dalam menghadapi banjir dapat memberikan informasi kepada kami. Untuk kami dapat memberi informasi sehingga kami dapat memitigasi, mengantisipasi sehingga mengurangi risiko korban jiwa atau harta benda lainnya dapat kita minimalkan, sehingga kita terutama juga pemberian data. Data ini penting. Jadi kalau kami minta bantuan ke BNPB atau kami kasih datanya ke dinas sosial, mereka minta data jumlah kakak berapa yang terdampak, ya dibantu saja walaupun tidak berjanji untuk tidak mesti ada dapat bantuan. Nah, itu kami juga untuk karhutla kami juga memohon bantuan pada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berlebihan sehingga tidak dijaga gitu, sehingga nanti menyebar ke hutan, jadi pengendaliannya susah dilaksanakan. Seperti hal baru ini juga yang di Hempangen berbatas masuk arah kota Palangkaraya juga kita terlibat bersama dengan dinas provinsi dan pemadaman, baru kemarin hampir 10 harian lebih terbakarnya karena sudah menyebar luas. Kita tahu ya Pak ya, efek karhutla ini juga sangat mengganggu aktivitas warga gitu dan kesehatan, kita tahu juga ya Pak ya. Karena memang kalau sudah ada api yang berskala besar yang membakar hutan, pasti asapnya bisa berhari-hari baru hilang. Itu bisa membuat kehidupan aktivitas masyarakat terganggu gitu Pak. Apalagi sudah sakit-sakit kena ISPA biasanya Pak ya. Pembicaraan kita sudah cukup di sini ya Pak. Saya ingatkan lagi untuk masyarakat Kabupaten Katingan, subscribe channel kita. Yang sudah subscribe jangan lupa di like, follow juga akun Instagram Kominfo Kabupaten Katingan dan juga Facebooknya. Oke, dan juga jangan lupa juga di follow juga Facebooknya BPBD Kabupaten Katingan ya Pak ya. Supaya kalian juga tahu informasi apa sih, musibah apa sih yang terjadi baru-baru ini gitu. Oke, baik Pak. Kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Saya Dendi Pitjat. Salam tangguh. Bye-bye.